Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengetahui pengertian teks berita, unsur teks berita, dan juga struktur teks berita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks berita dan juga jenis-jenis kaidah kebahasaan teks berita. Untuk selanjutnya, yuk simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua yaitu melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menelaah kebahasaan teks berita dengan tepat. Kebahasaan teks berita. Teks berita memiliki tujuan menyampaikan informasi penting secara langsung pada intinya. Kalimat berita ditulis secara singkat, padat, sederhana, dan lugas. Selain itu, kalimat berita juga harus menarik, efektif, dan populer di kalangan masyarakat. Bahasa yang digunakan harus bahasa baku sesuai ejaan bahasa Indonesia karena diperuntukkan untuk khalayak umum. Jenis-jenis kebahasaan teks berita. Pertama, penggunaan bahasa bersifat baku. Alasannya, bahasa baku lebih dipahami oleh umum. Contoh, enggak salah kalau antusiasme peserta begitu besar. Sejak awal pelatihan dibuka, peserta yang kebanyakan masih berseragam putih abu ini semangat mengikuti materi yang diberikan oleh Mas Agung. Kata enggak sebaiknya diganti dengan kata tidak. Kata kalau sebaiknya diganti dengan kata kalau agar bahasa yang digunakan menjadi bahasa yang baku sehingga mudah dipahami oleh halayak ramai. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi kalimat tidak langsung ditandai dua tanda petik ganda. Hal ini berkaitan dengan pengutipan pernyataan narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah Gunung Slamet, papar Sabirin. Ini yang Ibu lingkari merupakan dua tanda petik ganda sebagai ciri kalimat langsung. Ketiga, penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi bahwa digunakan sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, kalimat langsungnya adalah Kepala Adpel Manado sudah pulang, tutur sejumlah stafnya. Sedangkan kalimat tidak langsungnya yaitu sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa Kepala Adpel Manado sudah pulang. Keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja ini berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata yang dimaksud diantaranya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpendapat, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Kelima, kata keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Kata Maluku merupakan unsur di mana dan pagi ini merupakan unsur kapan. Keenam, konjungsi temporal atau penjumlahan. Berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsi yang dimaksud antara lain kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contohnya, itu lokasinya masuk perkampungan, jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Hajijian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi. Contoh analisis kebahasaan pada teks berita.
Bacalah telaah kebahasaan pada teks berita berikut ini. Analisis kebahasaan teks berita. A. Kaidah kebahasaan. Pada umumnya menggunakan bahasa baku. Hanya ada satu penulisan yang kurang tepat, yaitu pada kata non sembako yang ditulis terpisah. Non termasuk bentuk terikat yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Penulisan yang tepat untuk non sembako adalah non sembako. B. Kalimat langsung. Pada teks berita tersebut tidak terdapat kalimat langsung. C. Konjungsi bahwa. Pada teks berita tersebut tidak terdapat konjungsi bahwa. D. Kata kerja mental. Pada teks berita tersebut tidak terdapat kata kerja mental. E. Keterangan waktu dan tempat. Berikut ini yang Ibu tandai merupakan keterangan waktu dan tempat pada teks tersebut. F. Konjungsi temporal. Pada teks berita tersebut tidak terdapat konjungsi temporal. Yang terakhir, tugas. Bacalah teks berita berikut, kemudian analisis kebahasaan teksnya dengan format tabel berikut. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.